Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia Komputer. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas penyebab pelamar P3K Guru tidak dapat formasi dan tidak dapat melanjutkan pendaftaran di sschasn.bkn.go.id. Badan Kepegawaian Negara atau BKN telah membuka pendaftaran seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K Jabatan Fungsional Guru tahun 2022. Dalam seleksi P3K Guru tahun 2022 ini ada 4 kategori, antara lain sebagai berikut. Yang pertama pelamar prioritas 1, yang kedua pelamar prioritas kedua, yang ketiga pelamar prioritas ketiga, dan yang keempat pelamar umum. Pelamar prioritas 1. Pelamar prioritas 1 merupakan peserta yang telah mengikuti seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021 dan telah memenuhi nilai ambang batas. Pemenuhan kebutuhan guru dari kategori pelamar prioritas 1 dilakukan berdasarkan urutan sebagai berikut. Yang pertama THK 2 yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Yang kedua, lulusan PPG yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Dan yang ketiga, guru swasta yang memenuhi nilai ambang batas atau passing grade pada seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Yang kedua, pelamar prioritas 2. Pelamar prioritas kedua merupakan THK 2 yang tidak termasuk dalam THK 2 pada kategori pelamar prioritas 1. Pelamar prioritas ketiga. Pelamar prioritas ketiga merupakan guru non-ASN yang tidak termasuk dalam guru non-ASN kategori pelamar prioritas 1 di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan memiliki keaktifan mengajar minimal 3 tahun atau setara dengan 6 semester pada dapodik. Pelamar umum. Pelamar umum terdiri atas A. Lulusan PPG yang terdaftar pada database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek. B. Pelamar yang terdaftar di Dapodik. Bagi pelamar P3K Guru yang sudah lulus passing grade atau sebagai prioritas 1, ternyata banyak yang kecewa setelah login di laman SSCHSN mendapatkan notifikasi bahwa mereka tidak mendapatkan formasi. Selain prioritas 1, untuk prioritas 2 atau 3 dan pelamar umum pun ternyata banyak yang kecewa lantaran mereka tidak dapat melanjutkan pendaftaran karena tidak mendapatkan formasi ataupun karena daerah tidak membuka formasinya. Berikut gambar prioritas 1 yang tidak dapat formasi. Lalu, mengapa muncul notifikasi tidak dapat formasi dan tidak dapat melanjutkan pendaftaran untuk pelamar prioritas 1? Jawabannya, ada 3 penyebab pelamar prioritas 1 mendapatkan notifikasi tidak dapat formasi dan tidak dapat melanjutkan pendaftaran, antara lain, yang pertama, ijazah prioritas 1 tidak linear dengan mata pelajaran atau mapel yang diajarkan sekarang. Yang kedua, ijazah prioritas 1 linear dengan mata pelajaran yang diampu, tapi tidak mendapatkan formasi P3K 2022. Prioritas 1 ini masih bisa turun prioritas menjadi prioritas 2 atau prioritas 3 agar dapat melanjutkan pendaftaran dengan mekanisme seleksi observasi. Yang ketiga, ijazah prioritas 1 linier dengan mata pelajaran yang diampu, tetapi pemerintah daerah atau Pemda tidak membuka formasi P3K tahun 2022. Maka, prioritas 1 ini tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Selain prioritas 1, prioritas 2, dan prioritas 3, juga banyak yang mendapatkan notifikasi tidak dapat formasi dan tidak dapat melanjutkan pendaftaran. Pelamar prioritas 2 adalah guru tenaga honorer kategori 2 ataupun THK 2 yang belum lulus passing grade. Prioritas 2 mendapatkan notifikasi tidak dapat formasi apabila Pemda tidak membuka formasi P3K Guru tahun 2022. Sedangkan prioritas 3 mendapatkan notifikasi tidak dapat formasi karena beberapa hal seperti 1. Formasi di lembaganya atau di satuan pendidikan atau sekolah sudah terisi oleh prioritas 1. Kedua, ijazah prioritas 3 tidak linear dengan mata pelajaran yang diampu di sekolah tempatnya mengajar. Ketiga,
Prioritas 3 yang memiliki ijazah linier dengan mata pelajaran yang diampu dapat menunggu sisa formasi dari prioritas 1 dan prioritas 2. Apabila ada sisa formasi dari prioritas 1 dan prioritas 2, maka bisa diisi oleh pelamar prioritas 3 dan jika masih ada sisa formasi dari prioritas 3, bisa dibuka untuk pelamar umum. Nah, demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel Dunia Komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.